Dalam pembahasan psikologi kali ini, kita akan masuk ke ranah yang cukup praktis, yaitu tentang bagaimana memahami perempuan, dan secara lebih spesifik, bagaimana cara mendekati mereka dengan cara yang lebih tepat. Bagi kamu yang merasa topik seperti ini terlalu receh, silakan dilewati, tidak masalah. Namun, bagi seorang suami yang ingin membuat istrinya lebih bahagia, atau bagi kamu yang masih sendiri alias jomblo dan ingin membangun hubungan yang lebih baik, pembahasan ini layak untuk disimak sampai akhir. Karena seringkali, kegagalan dalam hubungan bukan karena kurangnya niat, tetapi karena kurangnya pemahaman. Mari kita mulai dari satu fenomena yang cukup umum. Banyak pria menganggap perempuan itu rumit, sulit dipahami, bahkan terkesan tidak konsisten dalam menentukan suatu hubungan. Ada anggapan bahwa untuk memahami perempuan, dibutuhkan buku yang sekian tebal yang tak pernah kunjung selesai dibaca. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu, tapi juga tidak serumit yang dibayangkan. Memang benar, ada perbedaan mendasar antara cara berpikir laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukan sekadar soal logika atau perasaan, tetapi juga tentang cara memaknai sesuatu, cara merespons emosi, dan cara mengekspresikan diri. Dan justru karena perbedaan inilah, banyak laki-laki merasa tersesat saat mencoba memahami perempuan. Bahkan jika kita melihat fenomena populer seperti ramalan zodiak atau pembacaan karakter. Memahami perempuan sering dianggap lebih sulit diprediksi dibandingkan laki-laki. Bukan karena mereka tidak rasional, tetapi karena spektrum ekspresi mereka jauh lebih luas dan dinamis. Perempuan tidak hanya berpikir, mereka juga merasakan dalam kedalaman yang seringkali tidak langsung terlihat. Disinilah letak tantangannya. Sekarang, saya akan menyampaikan beberapa prinsip dasar tentang perempuan, bukan untuk menaklukkan dalam arti menguasai, tetapi untuk memahami cara membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Prinsip pertama, perempuan ingin merasa berharga. Pada dasarnya, setiap perempuan ingin dihargai, dianggap penting, dan diperlakukan sebagai seseorang yang bernilai. Karena itu, mereka cenderung tidak tertarik pada orang yang tidak menunjukkan ketertarikan atau penghargaan yang jelas kepada mereka. Disinilah muncul pola umum. Laki-laki biasanya yang lebih dulu menyatakan perasaan. Bukan tanpa alasan, perempuan perlu kepastian, siapa yang benar-benar menghargai dan menginginkan dirinya. Dan satu-satunya cara untuk menunjukkan itu adalah dengan keberanian untuk menyatakan. Bukan sekadar diam, bukan sekadar berharap dibaca, tapi dinyatakan. Karena ketertarikan yang tidak pernah diungkapkan hanya akan jadi asumsi saja, dan asumsi hampir tidak pernah berujung pada hubungan. Itulah mengapa, sampai hari ini, kebiasaan laki-laki menyatakan perasaan lebih dulu masih tetap bertahan. Bukan karena aturan sosial semata, tetapi karena kebutuhan akan kejelasan. Prinsip selanjutnya, perempuan tidak hanya ingin mendengar pernyataan cinta, tetapi juga ingin melihat bukti dari cinta tersebut. Seringkali ada anggapan bahwa perempuan itu matre. Padahal, anggapan itu muncul dari pemahaman yang dangkal tentang bagaimana cinta bekerja. Perempuan bukan semata-mata mencari materi. Mereka mencari keseriusan yang nyata. Masalahnya, banyak laki-laki berhenti di kata-kata. Cinta hanya disimpan di hati, itu tidak terlihat. Cinta hanya diucapkan, itu mudah diragukan. Sementara perempuan cenderung melihat apa yang benar-benar pria lakukan untuknya. Karena cinta, dalam praktiknya, selalu butuh wujud. Bukan berarti harus selalu uang, tapi harus ada bentuk nyata, berupa waktu, perhatian, usaha, pengorbanan, atau komitmen yang bisa dirasakan. Di sini, yang dilihat bukan sekadar apa yang diberikan, tetapi apa arti dari pemberian itu. Itu adalah simbol dari usaha, prioritas, dan keseriusan. Dan dari situlah muncul rasa dihargai. Jadi ketika perempuan merasa bahagia karena diperlakukan dengan baik, itu bukan karena mereka matre, tetapi karena mereka melihat dirinya dianggap cukup berharga untuk diperjuangkan. Prinsip selanjutnya, perempuan cenderung mencari kesetaraan, bukan sekadar ketertarikan. Perempuan memang bisa tertarik secara visual, itu wajar. Namun dalam hubungan yang lebih dalam, muncul faktor penting, persepsi terhadap diri sendiri. Banyak perempuan memiliki standar yang tinggi terhadap penampilan, bukan hanya untuk orang lain,
tetapi juga untuk dirinya sendiri. Akibatnya, ketika berhadapan dengan laki-laki yang dianggap terlalu sempurna, justru bisa muncul keraguan. Bukan karena tidak tertarik, tetapi karena merasa tidak setara. Hubungan cenderung terasa nyaman ketika ada keseimbangan, ada rasa sepadan yang membuat kedua pihak merasa aman. Prinsip selanjutnya, perempuan sangat membutuhkan rasa aman. Rasa aman ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga emosional. Secara naluriah, perempuan lebih peka terhadap potensi ancaman. Itulah sebabnya mereka lebih selektif dalam memilih orang yang dipercaya. Perempuan akan menjauh dari 3 tipe laki-laki. Laki-laki yang melecehkan atau tidak menjaga batas. Laki-laki yang terlalu agresif atau memaksa. Laki-laki yang tidak tegas atau tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada laki-laki yang tenang, menghargai batas, tidak terburu-buru, mampu menciptakan rasa nyaman. Prinsip selanjutnya, perempuan sering berkomunikasi secara tidak langsung. Disinilah banyak pria gagal dan salah paham. Perempuan menggunakan bahasa yang halus, mempertimbangkan perasaan dan situasi. Di sini dibutuhkan kepekaan, mau mendengarkan, membaca konteks, memahami, bukan sekadar merespons. Poin penting perubahan selera perempuan dari masa ke masa. Kalau kita melihat ke era 80-90-an, dari film maupun fenomena sosial, banyak perempuan tertarik pada sosok laki-laki yang super kuat, dominan, cenderung bad boy, tidak terlalu ekspresif secara perasaan, tapi punya status, prestasi, dan kekuatan. Namun sekarang, selera itu mulai berubah. Perempuan masa kini lebih tertarik pada laki-laki yang tegar dan kuat, tapi juga bisa mengekspresikan perasaan, bisa membuat puisi atau lagu, bisa memasak, bahkan punya sisi penyayang, misalnya pada hewan peliharaan. Mereka menyukai sosok yang tenang, cerdas, tidak banyak bicara, tapi dalam dan pengertian. Bukan lagi sekadar laki-laki yang keras seperti dulu, tetapi laki-laki yang utuh secara emosi dan kepribadian. Poin penting, perempuan membutuhkan laki-laki yang gentle. Ini masuk ke inti berikutnya. Dan gentle di sini bukan berarti lemah, tapi tegas sekaligus tenang. Apa cirinya? Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Tidak lari dari masalah, tidak bingung saat dibutuhkan. Jelas dalam kata dan tindakan. Tidak membuat perempuan bertanya-tanya, atau merasa tidak pasti. Cepat mengambil inisiatif. Karena seringkali perempuan berada di posisi menunggu arah. Mampu memahami, perempuan sangat senang ketika dirinya benar-benar dimengerti. Pemberani dan tegar, tidak mudah goyah ketika ada masalah. Poin penting selanjutnya, memperjuangkan hubungan. Ini yang sering tidak disadari. Ketika terjadi konflik, banyak perempuan sebenarnya ingin dihubungi duluan, didekati, dibujuk, dan dirayu. Walaupun saat dihubungi mereka masih marah, itu bukan berarti mereka ingin dijauhi. Justru mereka ingin melihat, apakah aku cukup penting untuk diperjuangkan? Namun yang sering terjadi sekarang justru sebaliknya. Banyak laki-laki ikut marah, ikut ngambek, lalu diam berhari-hari. Akhirnya hubungan jadi dingin, bukan karena masalahnya besar, tapi karena tidak ada yang mau maju duluan. Padahal, dalam banyak kasus, perempuan berharap laki-laki yang mengambil langkah itu. Kesimpulan yang harus diingat, perempuan membutuhkan laki-laki yang lembut tapi tegas, tenang tapi kuat, dan yang paling penting, mau memperjuangkan hubungan. Bahkan ketika ada tekanan dari lingkungan, keluarga, atau keadaan, mereka ingin melihat satu hal sederhana. Laki-laki yang berani berdiri di garis paling depan dan berkata, "Aku akan menjaga dia, dan memperjuangkan dia." Cewek itu punya cara berpikir yang agak berbeda dengan cowok. Dia punya satu hal yang khas, yaitu intuitif. Intuisinya kuat. Dalam artian, dia bisa menggantikan kemampuan logika dengan intuisi.
dan itu sama-sama bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Makanya, dalam tradisi Hindu, ini sebenarnya sudah lama dikenal. Dalam gambaran dewa-dewa di kahyangan, kekuatan atau kesaktian itu justru disimpan di istrinya. Maka kita akan ambil contoh misalnya, Soekarno itu kuat, sakti, luar biasa sakti. Karena kesaktiannya besar, maka istrinya juga harus banyak. Kenapa? Karena kesaktian yang sangat besar itu tidak bisa ditanggung oleh perempuan yang biasa-biasa saja. Kalau seorang laki-laki hanya menikah dengan perempuan yang biasa-biasa saja, sementara energinya besar, maka dia harus membutuhkan lebih dari satu perempuan. Ini sebenarnya juga bagian dari kisah kosmologi Jawa. Misalnya kemudian Soeharto. Soeharto tahu bahwa Soekarno kelepasannya ada di situ harus punya banyak istri. Maka sebaliknya Soeharto menikahi seorang perempuan dari keturunan ningrat yang juga punya power besar untuk menyimpan kesaktiannya, yaitu Siti Hartinah. Karena menikahi keturunan ningrat, Soeharto tidak perlu membutuhkan banyak istri. Namun kelemahannya, ketika istri Pak Harto, Ibu Tin, meninggal, maka runtuhlah kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan Soeharto jadi banyak yang melenceng, tidak jelas, dan pada akhirnya benar-benar runtuh. Tapi maksudnya adalah, dalam dunia psikologi, hal seperti ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Dalam dunia psikologi dikenal istilah pillow talk, obrolan menjelang tidur antara suami dan istri. Ini sering menjadi salah satu faktor yang membuat suami bisa sukses. Jadi, suami yang sukses itu bukan hanya karena kemampuannya dalam mengambil keputusan. Tapi keputusan-keputusan itu seringkali dipengaruhi, dicampur, atau dipertimbangkan bersama dengan keputusan dari istrinya. Maka kalau kita mau mencari pasangan, atau sudah punya pasangan, prinsip pertama untuk membahagiakan dia adalah, beri dia kepercayaan untuk mengambil keputusan. Kemudian poin berikutnya, untuk membahagiakan perempuan itu ada yang disebut sebagai rekayasa kebohongan. Maksudnya begini. Perempuan itu sebenarnya sangat butuh kejujuran dan keterbukaan. Pria harus terbuka. Penghasilannya berapa, pergi kemana, kerjanya di mana, dan sebagainya. Itu harus jelas. Perempuan harus tahu. Walaupun mungkin perempuannya tidak ikut campur, tapi dia tetap perlu tahu. Di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain, wanita juga sangat suka pria yang misterius. Jadi, kebohongan kecil yang direkayasa, yang pada akhirnya mungkin ketahuan, itu justru bisa jadi hal yang menarik buat perempuan. Karena wanita itu suka misteri, sangat suka misteri. Ketika dia melihat pria yang punya sisi misterius, dengan tatapan yang tidak pasif, yang menunjukkan kekuatan dari bahasa matanya. Itu punya daya tarik tersendiri. Apalagi kalau tiba-tiba disambung dengan senyum manis, biasanya wanita bisa langsung luluh. Jadi, wanita itu butuh keterbukaan dalam hampir semua hal. Tapi dalam hal-hal kecil, sebagai permainan, dia juga butuh misteri. Disinilah rekayasa itu terjadi, kemampuan untuk jujur, tapi juga kemampuan untuk memainkan sedikit kejutan. Itu candaan atau gombalan. Memang bisa terasa menyakitkan, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tepat, itu jadi bagian dari dinamika yang membuat hubungan terasa hidup. Karena wanita juga butuh pria yang humoris. Kemudian masuk ke poin penting berikutnya. Laki-laki harus berwawasan luas. Karena begini, wanita itu lebih senang diceritakan daripada mencari tahu sendiri. Dia akan penasaran, gimana ceritanya? Dia lebih menikmati proses mendengar. Kalau suaminya tidak punya wawasan untuk dibagikan, biasanya istrinya akan mencari pelarian, salah satunya lewat gosip. Ini prinsip sederhana. Kalau ada ibu-ibu yang suka bergosip, bisa jadi karena suaminya tidak punya wawasan luas. Kenapa? Karena kalau suaminya berwawasan luas, si istri bisa menyalurkan keinginannya untuk ngobrol, bertanya, dan berbagi cerita langsung dengan pasangannya. Kalau istrinya ingin berbagi pengalaman atau ingin tahu sesuatu, tapi suaminya tidak bisa mengimbangi, maka dia akan mencari pelarian ruang obrolan lain di luar. Ini 3 prinsip utama, tapi ada beberapa bonus tambahan. Pertama,
wanita itu sebenarnya tidak terlalu peduli penampilan secara berlebihan. Tapi wanita sangat peduli kebersihan, kerapihan, dan bau badan. Kosmetik cowok itu bukan lipstik atau yang lain, tapi parfum. Makanya, parfum itu penting. Bau badan cowok yang aktif, yang sering olahraga, itu justru lebih menarik dibandingkan cowok yang pemalas. Kedua, wanita dalam mempertimbangkan hubungan bukan hanya melihat jangka pendek. Dia ingin tahu, apakah keluarganya bisa menerima dia atau tidak. Itu penting buat wanita. Ketiga, perempuan zaman sekarang sangat suka laki-laki yang penuh kasih sayang. Salah satu tanda sederhana adalah, dia memelihara binatang. Kalau laki-laki punya peliharaan, dan peliharaannya dekat dengan dia, itu jadi nilai tambah. Perempuan akan melihat bahwa pria ini punya rasa sayang dan tanggung jawab. Ditambah lagi kalau laki-laki punya keunggulan, misalnya jago main musik atau punya skill tertentu yang bisa dibanggakan, itu juga jadi daya tarik tersendiri. Akhirnya, dari semua ini, untuk para jombloan dan jomblowati, perbaiki dulu kualitas diri, baru setelah itu cari pasangan yang cocok. Semoga bermanfaat.